Oke, mari kita bedah ini. Anda telah berbagi analisis mendalam tentang sebuah kunjungan kenegaraan yang sangat-sangat penting. Betul sekali. Presiden Suriah, Ahmad al-Sharah, bertemu dengan Vladimir Putin di Kremlin pada 28 Januari 2026. Ini bukan sekadar pertemuan biasa ya. Bukan sama sekali. Ini terjadi hanya setahun lebih sedikit setelah jatuhnya rezim Assad, dan ini adalah pertemuan tatap muka kedua mereka. Jadi misi kita dalam deep dive ini adalah untuk memahami apa sih arti kunjungan ini bagi Suriah yang baru, Dan juga bagaimana hubungan mereka dengan Rusia telah berubah. Sinyal apa yang dikirimkan ke seluruh dunia. Nah, itu dia. Yang paling menarik di sini kalau kita lihat adalah pergeserannya. Pergeseran dari hubungan yang tadinya ketergantungan menjadi sesuatu yang lebih seperti kemitraan strategis. Kemitraan ya, bukan lagi patron klien. Tepat. Sumber Anda menyoroti ini tentang legitimasi, pragmatisme, dan tentu saja pembangunan kembali. Kita akan melihat bagaimana seorang mantan pemimpin oposisi kini diterima sebagai kepala negara yang berdaulat di panggung dunia. Oke, ayo kita mulai dengan diplomasinya. Al-Sharah ini menjalankan apa yang disebut sebagai diplomasi multifaktor. Ya. Artinya, dia tidak hanya mendekati Rusia, dia juga menjalin komunikasi yang intensif dengan Washington. Benar. Bahkan, sumber menyebutkan bahwa Presiden Trump sempat memuji Al-Sharah di waktu yang hampir bersamaan dengan kunjungannya ke Kremlin. Had a great conversation with the highly respected president of Syria and all of the things having to do with Syria and that area working out very, very well. So we very Ini kan happy about it. gila ya. Ini langkah yang sangat cerdas kalau kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar. Bagaimana itu? Dengan menunjukkan bahwa Suriah punya opsi lain, Al-Sharah ini seolah-olah memaksa Rusia untuk menawarkan kerjasama yang lebih setara, yang lebih menghormati kedaulatan Suriah. Simbolismenya. Oh, ini yang paling halus. Betul. Alih-alih basa-basi, Al-Sharah mengomentari salju tebal di Moskow, tapi dia menghubungkannya dengan ketahanan historis rakyat Rusia. Sebuah cara yang jenius untuk menyamakan perjuangan nasional Suriah dengan patriotisme Rusia. Dan Putin membalasnya dengan simbolisme yang tak kalah kuat kan? Tentu saja. Dia mengingatkan bahwa hubungan diplomatik mereka itu dimulai pada tahun 1944, di tengah Perang Dunia Kedua. Wah, Pesannya jelas, hubungan ini punya akar sejarah yang dalam, melampaui rezim yang datang dan pergi. Bahkan format pertemuan sarapan kerja dan pengaturan meja bundar, itu menunjukkan dialog yang lebih intim dan setara. persis, bukan lagi hubungan patron-klien. Lalu, apa hasil konkretnya? Secara ekonomi, mereka mengaktifkan kembali komite bersama untuk rekonstruksi. Fokusnya di energi dan konstruksi. Rusia juga terus mengirim gandum dan bantuan medis, itu penting. Betul. Tapi, secara militer, ini yang paling krusial. Al-Sharah menghormati keberadaan pangkalan militer Rusia sebagai semacam jaminan stabilitas. Sementara, di sisi lain, Moskow berkomitmen membangun kembali Tentara Nasional Suriah yang mandiri. Nah, ini mengangkat pertanyaan penting tentang kedaulatan kan? Tepat sekali. Kehadiran Rusia memberikan efek gentar terhadap ancaman eksternal dan bahkan berfungsi sebagai penyangga di perbatasan selatan dengan Israel. Di sisi lain, bantuan Rusia dalam memodernisasi militer Suriah memungkinkan Al-Sharah untuk, mengurangi ketergantungan pada milisi dan mengonsolidasikan kekuasaan negara. Jadi ini adalah keseimbangan yang rumit antara keamanan dan kemandirian. Sangat rumit. Jadi apa artinya semua ini? Kunjungan ini pada dasarnya adalah proklamasi. Proklamasi kelahiran kembali Suriah sebagai negara berdaulat yang pragmatis. Benar. Di bawah Al-Sharah, Suriah bukan lagi sekedar arena proksi, melainkan aktor yang mampu menavigasi kepentingannya sendiri di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Sumber Anda melukiskan gambaran yang sangat positif tentang Suriah yang berhasil menjadi titik temu kepentingan antara Rusia dan AS. Sebuah jembatan. Sebuah jembatan, betul. Dan ini menyisakan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Dalam lanskap geopolitik yang terus berubah, berapa lama sebuah negara bisa mempertahankan posisi unik sebagai jembatan antara dua negara adidaya yang bersaing? Dan tantangan apa yang mungkin muncul? Tepat. Tantangan apa yang mungkin muncul saat kepentingan mereka mulai tidak sejalan lagi?